Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah channel yang membahas tentang sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah proses lahirnya Bani Abbasiyah dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun, sebelum lanjut, yuk mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu, like and share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Proses lahirnya Bani Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Abbasiyah, termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah, kecuali wilayah Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat, membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Berdirinya Bani Abbasiyah selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Pada waktu itu, suasana belajar sangat kondusif. Fasilitas belajar disediakan oleh pemerintah dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi semakin bergairah bagi masyarakat. Masyarakat mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun beliau memerintah. Akan tetapi, beliau mampu menciptakan suasana yang kondusif. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Bani Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang baru menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Daulah Umayyah I ternyata mendapat dukungan besar dari tentara yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas, seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja dibawa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun diperintah oleh 37 khalifah yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Pertama, fase pembentukan. Fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Fase ini disebut juga dengan pengaruh Persia pertama.
yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi sampai Khalifah ke-9 Al-Wasik tahun 847 Masehi. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Sedangkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan Khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Abu Ja'far juga yang membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pencinta ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah. Mahasiswa, ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin thalabul ilmi atau belajar dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di dalam Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak dan kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Prancis untuk thalabul ilmi dari Islam. Mereka datang ke Andalusia seperti di Toledo University, Sevilla University, Granada University, dan Cordova University. Di Abbasiyah, mereka datangi Nizamiyah University, Samara University. Mereka, para pelajar dari Eropa itu, belajar sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan, seperti penulisan ilmu pengetahuan oleh ulama-ulama Islam, dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, terutama Baitul Hikmah yang didirikan hampir di semua kota-kota kekuasaan Abbasiyah. Selesai dari belajar di kota-kota Islam, mereka kemudian mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam dengan mendirikan lembaga-lembaga pengajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Prancis. Kegiatan belajar yang menonjol lainnya adalah penerjemahan buku-buku filsafat Yunani dan buku-buku asing dengan cara menyewa para ahli-ahli bahasa yang beragama Kristen dan penganut agama lainnya. Fase ini juga dikembangkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai wujud kepedulian sosial Bani Abbasiyah. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan di kota Baghdad. Semuanya itu telah tersedia paling sedikit 800 orang dokter. Kemudian pemandian-pemandian umum juga dibangun sebagai sarana umum, disediakan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas. Fase ini juga disebut dengan pengaruh Persia karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Persia seperti Al-Amin dan Al-Makmum, putra dari Harun Ar-Rasyid, ibunya orang Persia, dan beberapa khalifah lainnya. Meskipun pada fase ini Khalifah Al-Muqtasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pengawal istana.
Fase kedua yaitu pada tahun 847 Masehi sampai 940 Masehi. Fase ini disebut juga dengan fase asimilasi.